diperkosa, lalu diberikan kompensasi hanya beberapa juta rupiah. Apakah ini yang dimaksud dengan keadilan? Di mana harga diri perempuan dalam sistem hukum kita? Apakah trauma bisa dihitung dengan rupiah? Dan jika iya, berapa harga luka yang tak pernah sembuh? Beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan banyak sekali kasus pemerkosaan yang berakhir dengan vonis ringan untuk pelaku, dan lebih menyakitkan lagi, kompensasi yang tidak setara bagi korban. Dalam beberapa putusan, restitusi yang diberikan hanya berkisar antara 1 hingga 5 juta rupiah, sebuah nominal yang bahkan lebih rendah dari sebuah ponsel kelas menengah. Padahal, korban harus menanggung trauma psikologis seumur hidup, stigma sosial, bahkan kehilangan masa depannya. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan perempuan dari kekerasan seksual sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Termaktub dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau yang bisa disebut juga dengan Undang-Undang TPKS. Yang menyebutkan bahwa korban berhak atas pemulihan, restitusi, dan juga kompensasi. Namun dalam praktiknya, penetapan nominal restitusi seringkali tidak mencerminkan keparahan penderitaan korban. Hakim hanya mempertimbangkan kerugian materi langsung. Sementara kerugian imaterial seperti rasa malu, trauma, hingga tekanan mental kerap dianggap tidak terukur. Ini menjadi masalah struktural, bukan hanya soal pasal dan undang-undang, tapi soal cara pandang. Apakah hukum kita benar-benar memahami dan menghargai luka perempuan? Mengapa korban seringkali tidak mendapatkan keadilan yang layak? Karena penegakan hukum di Indonesia masih bias maskulin, banyak aparat penegak hukum dari polisi, jaksa, hingga hakim yang masih menggunakan cara pandang yang patriarkal dalam menangani kasus kekerasan seksual. Korban ditanyai soal pakaian yang mereka kenakan, ditanya mengapa tidak melawan, bahkan dipertanyakan kesaksiannya. Sementara pelaku cukup menyewa pengacara, menyatakan penyesalan, dan membayar sejumlah uang, lalu dianggap cukup. Ini bukan keadilan, ini kompromi terhadap kejahatan. Cuma dikasih 2 juta, katanya itu cukup untuk biaya pemulihan, tapi luka saya nggak akan pernah sembuh. Itu pengakuan dari salah satu korban yang diinterview kami rahasia. Di luar sana, ada ratusan bahkan ribuan perempuan yang mengalami hal serupa. Mereka diperkosa, lalu harus melalui pengadilan yang menyakitkan, dan akhirnya diberi kompensasi yang menyudutkan martabat mereka. Apakah negara benar-benar hadir untuk mereka? Keadilan tidak boleh diukur dengan nominal. Keadilan bagi korban kekerasan seksual harus melibatkan pemulihan psikologis yang utuh, bukan sekedar uang. Restitusi yang adil berdasarkan tingkat penderitaan korban, sistem hukum yang berperspektif gender melalui pelatihan aparat penegak hukum. Karena perlindungan hukum terhadap perempuan bukan soal belas kasih, ini soal hak asasi manusia. Perempuan bukan objek, mereka adalah manusia utuh yang memiliki hak untuk hidup aman, dihargai, dan dihormati. Jika keadilan masih bisa dibeli, maka siapa yang benar-benar dilindungi oleh hukum ini? Sudah saatnya hukum berdiri tegak, bukan untuk penguasa, bukan untuk pelaku, tapi untuk korban yang berani bicara, yang menolak diam, dan yang menuntut keadilan. Diperkosa dan dibayar murah, di mana letak keadilan untuk perempuan? Mari bersuara, karena diam kita bisa membunuh keadilan mereka.